Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, keberkahan kepada guru kami, kepada dosen pembimbing kami, yaitu Al-Ustadz Dr. Dedi Hafizahullahu wa ra'ahu. Insyaallah pada kesempatan kali ini sebagai mata kuliah dari pengajaran beliau tentang usul fikih dan maqasid syariah, dan juga sebagai tugas UTS, kami akan membawakan atau menjelaskan terkait pembelajaran usul fiqih dan maqasid syariah yang berhubungan dengan lafaz mutlak dan juga lafaz muqayyad. Sebagai pendahuluan, kalau kita cermati dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak sedikit lafaz atau redaksi yang sifatnya masih umum, lafaz atau redaksi yang sifatnya masih global dan belum ada batasan. Tentu bagi kita akan kesulitan dalam praktek hukum tersebut. Maka kita butuh instrumen, kita butuh tools dalam masalah usul fikih ini, terutama dalam kaidah-kaidah lafaz mutlak dan muqayyad, agar kita bisa menerapkan hukum dengan benar, jauh dari kekeliruan, serta sejalan dengan maqasid syariah. Pentingnya kita memahami kaidah-kaidah usul fikih, terlebih di dalam masalah lafaz mutlak dan juga lafaz muqayyad. Beralih kita kepada ta'rif atau definisi dari dua lafaz ini, lafaz mutlak dan juga lafaz muqayyad. Lafaz mutlak secara global kita artikan adalah lafaz yang tidak ada batasannya. Adapun secara istilah, para ulama ahli usul atau para usuliyun, mereka mengatakan al-mutlaqu wal lafzul khas alladhi yadulu ala fardin syai'in wa lam yutaqayyad bi sifatin minas sifat. Definisi lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan, lafaz khusus yang menunjukkan individu yang umum, artinya makna yang belum ada batasan-batasannya, tidak terikat oleh spesifikasi tertentu. Jadi lafaz yang khusus di sini adalah mengarah kepada individu yang sifatnya masih umum. Contoh, ada lafaz yang sifatnya masih umum seperti burung, belum ada batasan, mau itu burung dengan warna tertentu ataupun burung dengan spek-spek tertentu, sehingga secara kemutlakannya semua burung masuk dalam hal ini. Kemudian juga manusia dengan karakter bagaimanapun, dari belahan dunia manapun, masuk di dalam konteks kemutlakannya. Dan juga buku, ya, kita tidak tertuju kepada buku dengan judul tertentu, tapi ketika lafaz itu mutlak, maka masuk di dalam tanpa batasan dari kemutlakannya. Lalu definisi dari muqayyad, para ulama ahli usul mengatakan wal lafzul jal ala madlulin syai'in fi jinsihi ma'a taqidihi bi wasfin minal awsaf. Lafaz muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna umum disertai penjelasan sifat-sifat dan juga batasan-batasannya atau spesifikasinya dijelaskan di dalam lafaz tersebut. Ini adalah definisi dari lafaz muqayyad. Jadi lafaz umum tapi disertai dengan batasan atau spesifikasinya. Sudah ada sifat-sifatnya. Dan ini memang ada keterkaitan ya dengan lafaz umum, karena lafaz umum itu nanti ada sifat yang mutlak umum, dia ada keterkaitan, tapi bukan bahasan kita untuk membahas
umum atau khusus, tapi maksudnya adalah mutlak itu sendiri ya. Jadi muqayyad adalah yang ada batasan dan spesifikasinya. Kenapa demikian? Karena pembahasan ini nanti berfungsi untuk memperjelas ataupun menspesifikasikan objek hukum agar hukum tepat ya pada sasarannya. Contoh, ketika kita katakan pemuda, semua pemuda dengan karakter manapun ya sesuai kemutlakannya, tapi ketika ada sifat atau batasan pemuda yang beriman, maka beralih kepada lafaz muqayyad karena dibatasi oleh sifat beriman tadi. Lalu umpamanya ada wanita dengan karakter manapun dari belahan dunia manapun masuk di dalam kemutlakannya, tapi ada batasan wanita yang solehah, maka kita beralih kepada lafaz kemutlakannya. Lalu pemuda yang lain umpamanya pemuda secara dibatasi oleh muqayyadnya, dibatasi dari daerahnya. Contoh pemuda Turki, pemuda Indonesia, ya, pemuda Malaysia yang mengarah kepada sifat-sifat tertentu. Jadi tidak semua ketika datang lafaz muqayyad dengan pembatasannya, maka itu yang bisa diambil dari sifat-sifat muqayyadnya. Lalu kita beralih kepada tatbiq atau praktek dari hukum keduanya, baik lafaz mutlak ataupun lafaz muqayyad. Adapun penerapan hukum lafaz mutlak, para ulama mengatakan lafaz mutlak itu berjalan sesuai kemutlakannya tanpa batasannya, kecuali ada dalil petunjuk yang mengarahkan kepada sifat yang nanti sudah ada batasan, yaitu muqayyad. Maka ketika sudah ada muncul batasan dan muqayyad, maka hukum beralih dari kemutlakan menuju kepada muqayyad itu sendiri. Contoh kasus dalam Al-Quran agar kita semakin jelas ya dalam praktek definisi mutlak serta hukum-hukumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 terkait bagi seorang suami yang menjihar istrinya. Jihar adalah seorang suami menyerupakan istri dengan sebagian dari tubuhnya yang dengannya dia diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Adapun orang-orang yang menjihar istri-istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali ucapannya, maka wajib baginya, bagi para suami tersebut, untuk memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Baik, petunjuk dari ayat ini atau hukum dari ayat ini yang berkaitan dengan masalah mutlak, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan atau mengajarkan kepada laki-laki yang menjihar itu tebusannya membebaskan seorang budak. Nah, di sini mutlak seorang budak, tidak ada batasan atau spesifikasi atau sifat-sifat tertentu, sehingga ini mutlak sesuai kemutlakannya. Jadi budak yang bagaimanapun, entah itu budak orang yang beriman, budak yang masih kafir, maka hukumnya tetap sah sesuai kemutlakan dari ayat ini. Fatahriru raqabah, ya, tidak ada sifat dan batasan untuk membebaskan budak seperti apa, sehingga budak bagaimanapun sah. Kemudian contoh atau kasus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri-istri tersebut menunggu dirinya atau masa iddah berkabung selama 4 bulan 10 hari. Petunjuk ayat hukum yang kita tinjau dari sisi mutlak di sini, lafaz azwaja, para istri, ini datang secara mutlak. Artinya apa? Tidak ada batasan atau pensifatan. Sebelumnya itu ada proses hubungan intim terlebih dahulu, atau ada hubungan intim atau tidak,
maka ini secara kemutlakannya. Sehingga apabila seorang istri ataupun para istri ditinggal oleh suami-suaminya, maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari ya, karena lafaz tersebut mengarah kepada kemutlakannya. Lalu selanjutnya kita beralih kepada praktek hukum dan kasus dari lafaz muqayyad. Hukum lafaz muqayyad wajib diamalkan sesuai dengan sifat dan pembatasannya, selama tidak ada dalil yang membatalkan dari pembatasan tersebut. Kasus pertama, contoh dalam Quran surat Al-Maidah ayat 92 terkait bagaimana seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya tapi salah, tidak disengaja. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin." Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena bersalah atau tidak disengaja. Sehingga siapa yang melakukan demikian, maka tebusannya adalah membebaskan seorang budak yang beriman. Petunjuk dari ayat ini, ketika Allah hendak menjelaskan tebusan demikian, Allah arahkan tebusannya berupa membebaskan budak yang beriman. Sehingga di sini ada batasan, ada spesifikasi dari budak tersebut. Dari semua budak yang ada, maka ada batasan dan sifatnya, itu budak yang beriman, untuk menyelesaikan dari kafaroh atau tebusan seperti ini. Sehingga lafaz raqabah mukminah adalah lafaz yang sifatnya sudah ada batasan, sehingga wajib tebusannya adalah bukan hanya bebas budak, tapi budak yang beriman, karena sudah ada terikat dari sifat-sifatnya. Kasus yang kedua atau contoh yang kedua masih dari masalah jihad. Karena tebusan jihad ini ada beberapa option. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 4, Allah Ta'ala menjelaskan, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa." Siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib bagi orang yang menjihar itu berpuasa 2 bulan berturut-turut, beriringan, sebelum keduanya bercampur. Hukum yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya Allah mengikat atau Allah memberikan batasan sifat puasa itu 2 bulan secara berturut-turut. Jadi tidak bisa puasa 2 bulan, ada rehat dulu atau berhenti dulu, tapi batasan yang dari ayat ini itu bersifat muqayyad, 2 bulan secara berturut-turut. Itu adalah beberapa definisi, kemudian sertai praktek serta hukum dari Al-Quran yang kita ambil kasus-kasusnya dari lafaz mutlak dan muqayyad. Dan selanjutnya ada hal yang tidak boleh kita luputkan dari lafaz mutlak dan muqayyad itu sendiri, karena ini memiliki korelasi hukum antara lafaz mutlak dan muqayyad berdasarkan riset dan penelitian para ulama dalam Al-Quran, sehingga kita bisa lebih mantap ketika menghukumi suatu kasus yang berhubungan dengan lafaz mutlak dan muqayyad. Para ulama menempuh 4 format ketika berbicara masalah korelasi antara lafaz mutlak dan juga lafaz muqayyad. Adapun format yang pertama, jika kasus hukumnya sama dan sebabnya berbeda. Maka kalau kondisinya hukum dan sebabnya sama, kasus yang kita ambil secara hukum, maka lafaz mutlak harus dibawa kepada lafaz yang muqayyad. Jadi tanpa batasan harus kita bawa hukumnya kepada yang sudah memiliki batasan. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan darah, ini secara mutlak ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Tapi datang secara muqayyad, pembatasan. Yang diharamkan
pembatasan tersebut adalah darah yang mengalir ya, dam masfuh. Maka inilah yang kita ambil jika status hukum dan sebabnya sama. Muqayyad, darah yang mengalir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surat Al-An'am di ayat 145. Kemudian format yang kedua, jika sebabnya sama dan hukum berbeda. Kasus yang kedua, jika sebabnya sama namun hukumnya berbeda, maka yang ditempuh adalah hukumnya masing-masing lafaz berdiri sendiri pada tempatnya dan tidak saling membatasi. Contoh, sebabnya sama adalah hadas. Maka ketika berwudu itu sampai tangan sampai pergelangan siku.